dengan Faberta FM. Di sini dengan aku Iza sebagai moderator dan juga tamu undangan kita yang keren hari ini dengan Mas Fauzi. Mas Fauzi bisa perkenalan diri dahulu ke teman-teman Faberta. Oke, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan aku Muhammad Al Fauzi. Bisa dipanggil Fauzi. Aku dari Agribisnis angkatan 2022. Oke nih. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang akar permasalahan petani di Indonesia. Mau tanya nih Mas, tentang apa saja sih permasalahan yang dihadapi petani terkait ketersediaan dan harga pupuk di Indonesia? Nah, kalau ngomongin soal ketersediaan dan harga pupuk itu salah satu masalah yang paling fundamental yang dihadapi oleh para petani saat ini. Yang terutama itu mengenai ketersediaan gitu. Kalau ngomong ketersediaan, petani itu sulit untuk mendapatkan pupuk, entah itu pupuk subsidi maupun non subsidi gitu. Nah, kalau kita beralih ke harga pupuk sekarang itu bisa dibilang cukup tinggi gitu, yang dimana pupuk subsidi ini untuk membantu para petani, tapi malah membuat para petani sekarang itu semakin sengsara. Oke, cukup krusial banget ya. Lanjut nih ke topik selanjutnya. Gimana sih kondisi harga pasca panen, terutama untuk petani-petani di Indonesia, dan juga apakah harga tersebut tuh mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup petani? Nah, kalau ngomongin soal harga pasca panen, nah dari aku sendiri kan kemarin sempat turun ke petani gitu, melakukan wawancara gitu, entah itu mengenai permasalahan mereka, permasalahan pupuk ataupun permasalahan harga pasca panen gitu. Tapi ketika coba kita hitung mengenai harga pasca panen ini, harganya itu 6.000 sampai 7.000 per kilogram gitu. Dan kita coba analisis apakah itu menjamin untuk hidup layak petani itu dalam jangka waktu sebulan gitu. Tapi ternyata kita hitung itu sangat disayangkan gitu. Nah, itu yang membuat petani itu semakin sengsara sekarang gitu. Kalau kita kembali lagi ke harga tadi, harganya cukup bisa dibilangnya cukup menyayangkan gitu. Kurang gitu ya? Iya, betul. Oke. Terus kalau di Indonesia sendiri tuh banyak gak sih petani yang udah punya lahan sendiri, atau mereka tuh masih kayak sewa lahan, kayak jadi petani penyakap gitu? Nah, permasalahan lahan juga ini salah satu permasalahan petani itu yang paling fundamental ketika kita memang membahas lahan gitu. Kalau kita kembali ke Undang-Undang Reforma Agraria, yang dimana petani itu wajib memiliki 3 hektar lahan gitu. Tapi ketika kita melihat para petani di Indonesia ini masih jarang lah ya gitu yang memiliki lahan gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, kenapa gitu? Apakah ada mafia tanah atau apa di Indonesia ini gitu? Kalau kita kembali lagi kan Indonesia ini negara agraris gitu. Indonesia ini seharusnya bisa memakmurkan para petani di Indonesia, karena petani itu sebagai penyangga tatanan negara Indonesia yang selalu memenuhi ketahanan pangan negara Indonesia gitu. Oke. Terus nih aku mau minta pendapat dari Mas Fauzi. Gimana sih tanggapan dari Mas Fauzi tentang kebijakan pemerintah yang melakukan impor beras dari luar negeri? Kan melihat di Indonesia sendiri ini kan bahan pokok pangannya kan nasi, beras gitu kan, dan juga banyak banget petani yang mereka itu usaha taninya itu juga di komoditas padi gitu. Bahas mengenai impor beras ya, kita juga bisa melihat beberapa waktu yang lalu itu pemerintah itu melakukan impor beras gitu. Tapi mereka itu melakukan impor beras bukan karena rakyat itu membutuhkan, tapi ada salah satu oknum pejabat yang melakukan korupsi gitu. Jadi ada. Nah, betul. Kalau kita kembali lagi ya mengenai pertanyaan tadi ya, seharusnya pemerintah itu tidak melakukan impor beras gitu, karena para petani di dalam negeri itu masih mengalami kesulitan gitu. Entah pemerintah melakukan collab sama tengkulak gitu untuk melakukan permainan gitu, sehingga ini yang membuat para petani itu semakin sengsara gitu. Oke, menarik nih. Terus ada nggak tanggapan dari Mas Fauzi tentang kenapa sih generasi muda saat ini tuh kurang berminat untuk terjun ke bidang pertanian? Karena melihat sekarang kan kayak regenerasi petani di Indonesia itu kan kurang, dan juga minim banget anak muda yang mau jadi petani, terutama di bidang on farm. Tanggapan dari Mas Fauzi gimana? Nah, itu sangat disayangkan gitu. Itu salah satu faktornya udah melingkupi dari berbagai macam masalah tadi yang udah aku jelaskan gitu. Itu termasuk pupuk, harga pasca panen gitu. Nah, ketika memang pemuda terjun ke bidang pertanian, itu tidak menjamin untuk mereka hidup layak gitu.
beberapa masalah lain juga yang membuat mereka itu malu lah gitu, karena petani di Indonesia itu sangat disampingkan gitu, entah permasalahannya dan lain sebagainya itu sangat disampingkan oleh pemerintah gitu. Kalau kita mengulik lagi petani sebagai negara agraris, seharusnya pemerintah itu membuka mata lah untuk petani gitu. Itu yang sangat disayangkan oleh kita sekarang gitu. Kalau kita lihat juga petani sekarang itu udah terlanjur usia gitu. 70% petani itu berusia 50-60 tahun gitu. Sedangkan sisanya itu buruh sama kerja lainnya gitu. Jadi masih banyak banget yang kayak emang jadi petani, yang memiliki lahan gitu ya. Betul. Ada yang anak-anak muda. Oke, topik permasalahan kali ini cukup menarik karena di sini kan kita juga menguraikan tentang akar permasalahan petani di Indonesia, dan harapannya nanti bisa membuat aware teman-teman sobat Faperta untuk lebih tertarik lagi dan juga lebih peduli lagi dengan permasalahan pertanian di Indonesia. Cukup sekian podcast episode kali ini dengan Mas Fauzi. Terima kasih sudah datang untuk menjadi narasumber kami pada episode kali ini. Oke, sampai jumpa.